Shalom Sobat Sep, kita ketemu lagi di podcast Buka Hati. Podcastnya Sep Surabaya yang membawa moto membawa Kristus di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas tentang evangelisasi lagi. Kita kasih judul podcast kita kali ini adalah berevangelisasi di masa ini, mungkinkah? Nah, kita ingin tahu nih, mungkin nggak sih evangelisasi di masa-masa seperti sekarang ini? Di studio kita sudah menghadirkan 2 orang narasumber yang mereka berdua tentunya punya pengalaman-pengalaman iman yang menarik tentang berevangelisasi. Nah, mari kita sambut mereka. Saya perkenalkan yang pertama Pak Alex. Silakan perkenalkan diri Pak Alex. Ya, selamat sore teman-teman, saya Alexander Setia Prayoga. Saya seorang pria, punya 2 anak, 2 cucu, dan saya umat di paroki SMTB Surabaya. Oke, terima kasih Terima Pak kasih. Alex. Kemudian seorang narasumber lagi yaitu Dr. Rukma. Mungkin silakan Dr. Rukma bisa memperkenalkan diri. Selamat sore, shalom semuanya. Saya Dr. Rukma Yuslim, kebetulan saya mendapat anugerah dari Tuhan sebagai seorang spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan saya juga mengikuti dulu pendidikan wajib militer dan berdinas sebagai TNI Angkatan Laut. Oke. Saya sudah mempunyai seorang istri dan 4 orang anak dan mau 2 orang cucu. Mau 2 orang cucu ya, luar biasa. Kalah saya nih. Tapi tampaknya ini punya cucu gitu, tapi tampangnya masih muda-muda semua gitu ya. Oke, Puji Pak Alex maupun Dr. Rukma ya dengan tema berevangelisasi di masa ini, mungkinkah gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berevangelisasi? Mungkin siapa ini yang mau jelasin dulu nih, apa sih yang dimaksud evangelisasi itu? Kita kan tahu nih, kita SEP sentra evangelisasi pribadi, tapi pemirsa ingin tahu kalau dari Bapak berdua ini mungkin punya pengertian seperti apa. Silakan, mungkin Pak Alex dulu. Oke. Tadi ditanyakan mengenai saat ini untuk berevangelisasi memungkinkah? Menurut saya pribadi hal ini sangat mungkin, walaupun ada masa apapun juga. Karena berevangelisasi itu menyampaikan kabar gembira yang artinya menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain. Menurut saya seperti itu Pak David. Menyampaikan kasih Tuhan pada orang lain, jadi ya mungkin saja ya, kenapa tidak gitu ya. Iya, Kalau menurut anytime. Dr. Rukma gimana? Ya, sama. Pada dasarnya saya ingin kepada semua orang yang ada berhadapan dengan saya bisa menghadirkan Kristus ketika mereka dalam suka dan duka, dalam menderita atau bahagia, bahwa mereka tetap bisa menghadirkan Kristus dalam kehidupannya. Oke, jadi sangat mungkin kalau menurut sangat saya. mungkin ya, karena intinya adalah evangelisasi itu adalah membawa Kristus atau menghadirkan Kristus kepada orang lain. Begitu ya Bapak. Dan harus namanya itu. ya. Dan itu merupakan satu keharusan. Keharusan. Oke, menarik ini. Kalau sudah ngomong harus, pertanyaannya adalah kenapa kok harus? Nah, kan gitu ya. Kenapa kok harus? Karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Amin. Jadi kita melakukan evangelisasi karena Tuhan sudah begitu baik gitu ya. Begitu baik dalam kehidupan kita semua. Kalau dari gereja atau ada suruhan enggak sih, atau mungkin kenapa sih kok harus berevangelisasi gitu loh. Kan misalnya ya, tadi Pak Alex kan pengusaha ya Pak ya, dokter gitu ya. Lalu kerja ya sudah toh, ngapain harus berevangelisasi? Apakah memang ada sesuatu yang menyuruh? Ataukah gereja yang mewajibkan? Atau disuruh sama pastor paroki atau bagaimana? Kenapa sih? Terus kira-kira gimana? Mengapa? Kan katanya harus tadi. Iya, saya dulu Pak. Iya, silakan Pak Alex. Soalnya Sudah semangat ya, langsung aja. Biskota dilarang Saling mendahului. Iya Pak David. Bagi saya sebagai seorang Katolik, karena tadi Dr. Rumaka sampaikan bahwa setiap kita itu merasakan kasih Tuhan. Merasakan kasih Tuhan. Sehingga di dalam hati kita pun sudah seharusnya kita mengasihi Tuhan. Artinya melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya seperti itu.
Kita pasti ingat di salah satu firman-Nya di Matius 28 yang merupakan amanat agung itu. Jadikanlah seluruh bangsa muridku seperti itu. Nah, itulah sebetulnya kenapa kita ini harus berevangelisasi. Artinya sebetulnya itu merespon kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu menurut saya itu Pak David. Jadi ya satu keharusan karena itu adalah satu amanat dari Tuhan Ya. sendiri ya Pak ya. Ya. Dan itu sebagai bentuk kita merespon karena kasih Tuhan yang sudah begitu baik tadi yang Dokter Rukma sampaikan itu ya. Ya. Nah, kira-kira model seperti apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau berevangelisasi? Apakah saya harus belajar Alkitab terlebih dahulu, terus kemudian saya bisa evangelisasi ke orang, ataukah saya harus di depan mimbar, ataukah menjadi pemimpin pujian, ataukah bagaimana? Mungkin dalam seharian atau seperti apa? Mungkin ada tekniknya atau apa cara berevangelisasinya? Memang pada awalnya saya mengenal tentang evangelisasi itu juga sama seperti Pak David ya. Saya menganggap orang belajar Alkitab. Ketika saya juga masuk di dalam grup ini juga saya menduga istri saya belajar tentang Alkitab. Ternyata ketika saya masuk evangelisasi bukan seperti itu, dan itu memang di dalam praktek sehari-hari justru harus menghidupi kita. Kenapa dikatakan sebagai keharusan oleh Pak Alex tadi? Memang benar sekali. Memang kalau kita tidak mau memberitakan kabar baik bagaimana kasih Kristus yang luar biasa, kita termasuk egois dong kalau gitu. Kita hanya memiliki Kristus untuk diri sendiri, tidak kepada orang lain. Dan kadang mungkin orang tidak mengerti seperti apa sih sebetulnya kasih Kristus. Ternyata sudah tiap hari yang dia alami. Dia tidak menyadari, mereka tidak menyadari. Seperti itu mungkin yang menjadi satu keharusan buat kita. Iya. Jadi kita melakukannya tidak harus dengan kita belajar Alkitab terus kemudian ngajari Alkitab ke orang itu tidak gitu ya. Ternyata melalui kehadiran kita, melalui perbuatan kita, kehidupan kita. Betul. Gitu ya. Nah, kembali ke temanya kan gitu kan. Temanya tadi kan ngomong evangelisasi di masa kini, mungkinkah? Nah, kita melihat bahwa mungkin bukan masa kini itu kan karena kita sekarang ini gitu ya. Ya, kebetulan podcast ini direkam ketika sedang masa pandemi. Sehingga banyak orang itu yang merasakan bahwa masa pandemi yang disuruh di rumah saja kok gitu. Terus berevangelisasinya seperti apa? Ya sudahlah di rumah saja, kayaknya kok enggak mungkin gitu loh. Nah, coba kita kira-kira kalau menurut Pak Alex atau Dokter Rukma, kondisi yang seperti ini itu tadi kan katanya masih mungkin, tapi kan kita belum ngomong pandemi nih, atau dalam kondisi pandemi seperti ini seperti apa? Ya. Kebetulan kalau saya di pekerjaan saya itu kan memang berhubungan dengan manusia yang memerlukan tanggapan tentang penyakitnya. Nah, dalam masa pandemi ini di tempat kerja saya ada beberapa kali yang harus menggunakan dengan video call misalnya, seperti suatu telekomunikasi istilahnya itu. Dan di saat seperti itulah tidak menjadi suatu alasan kita untuk tidak bisa memberitakan kabar baik. Kadang saya hanya menyatakan penyakitnya mungkin hanya 50%. 50% itu adalah suatu motivasi bagaimana merasakan ibu sudah bersyukur loh bisa seperti itu. Kadang orang lain merasakan bernafas seperti itu aja susah. Syukur-syukur ibu masih bisa bernafas, itu adalah kebaikan Tuhan. Nah, karena itu harus contoh bagaimana kita bisa berevangelisasi di masa pandemi yang seperti ini. Seperti itu juga sudah termasuk evangelisasi ya dok ya? Ya, kita memberikan kabar baiknya itu dalam arti bahwa sebetulnya dia sudah mengalami, tapi dia tidak mau mensyukuri. Dibandingkan dengan orang lain yang jauh lebih parah, bicara aja susah, apalagi bernafas juga tambah susah. Nah, seperti itu mereka tidak menyadari bahwa itu betapa besar kebaikannya Tuhan kepada dia. Luar biasa. Jadi cuman istilahnya kita cuma ngasih tahu bahwa kamu harus bersyukur. Itu juga satu ini betul. Ya, pengungkapan satu warta kabar baik begitu ya. Kalau Pak Alex kira-kira gimana, Pak? Saya ini teringat dulu saat ada satu produk minuman. Mungkin tahun berapa ya, tahun 70 apa berapa. Kalau disebut nanti katanya nggak boleh disebut ya. Tapi dikatakan gini, kapan saja, siapa saja, di mana saja, lalu minum itu gitu. Maksudnya begini,
sebetulnya berevangelisasi itu, tadi itu dikatakan Dr. Ruma, suatu ekspresi mengasihi Tuhan. Jadi pun dimanapun kita berada, kita sadar bahwa kita ini representatifnya Tuhan. Ini penting seperti itu. Sehingga kerinduan hati untuk orang lain itu merasakan kasih Tuhan. Karena sebetulnya yang saya sebutkan tadi awal tadi di Yohanes 3:16 tadi itu, karena begitu besar kasih Allah kepada kita dan Dia memberikan putranya yang tunggal untuk setiap kita yang mengakuinya kemudian tidak binasa dan mendapatkan kehidupan kekal. Itu hak untuk setiap orang. Sebetulnya kita tuh mau menyampaikan bahwa kamu pun juga punya hak ini gitu loh. Sehingga kalau kita ini ketemu dengan orang dan lainnya, kita ingin nyampaikan, aku tuh merasakan kasih Tuhan, kamu tuh sebetulnya juga dikasih. Nah seperti itu. Tadi kalau Pak David lalu mengatakan, lalu bagaimana? 3 hal yang di dalam pengalaman di dalam pengalaman hidup saya, 3 hal yang saya lakukan. 1, doa. Ya. Karena kita tahu persis pada waktu kita nyampaikan kabar baik itu bukan sekedar cuma nyampaikan pendidikan budi pekerti, bukan. Tapi ada salah satu sesuatu sebetulnya yang ujungnya itu menuju kekekalan. Sesuatu yang ilahi. Ya. Makanya kalau saya mau ketemu sama orang menyampaikan hal itu, saya selalu bawa doa. Ya. Tuhan bukakan hati orang ini untuk menerima Engkau. Ini karena sebetulnya minta maaf kalau saya bicara berlebihan, ini barang surga gitu loh. Ya. Seperti itu. Kedua, kemudian kita bersaksi. Bersaksi akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Bukan selalu kita itu apa yang kita ingini beruntung, belum tentu. Ya. Tapi bagaimana tadi yang Dr. Rukma sampai ingatkan, orang itu menangkap penyertaan Tuhan itu. Ya. Bersaksi kasih Tuhan. Ketiga adalah kelakuan kita. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan pasti menjadi pusat perhatian orang. Ya. Ini jenenge wong Katolik iki kepiye iki polahe? Di Tidak. dalam keluargane, kerjaannya dan yang lainnya seperti itu. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kita juga seperti di Matius 22:37 itu, kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi juga kita mesti, kalau kita memungkinkan menolong, mesti orang itu ditolong. Iya. Sehingga dalam doa, dalam kesaksian, dalam perbuatan kita, secara holistik kita hadirkan Tuhan pada orang itu, sehingga orang itu mereka akan tahu siapa Allah kita. Iya. Nah itu pengalaman di dalam keseharian seperti itu, Pak David. Oke. Wah, ini sudah terjawab Semua penuh gitu ya, pertanyaannya. semua pertanyaan gitu ya. Penuh sudah. Enggak, masih ada kok, tenang aja, masih ada. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu dipersiapkan. Artinya ada doa, terus kemudian menyampaikan, dan kemudian ada satu apa tadi? Perbuatan. Perbuatan, contoh dari perbuatan Iya. kita. Itu sesuatu hal, itu merupakan evangelisasi ya. Betul sekali. Dan tapi kalau kembali konteks lagi, dalam kondisi apapun berarti ya, tadi seperti yang contoh iklan minuman tadi. Ya. Di mana saja. Di mana saja. Kapan saja. Kapan saja. Berarti kalau begitu hambatan tidak harus, maksud saya gini, kita berevangelisasi tidak boleh beralasan, wah sulit, nggak pas ini, Harus sumpek gitu. waktunya nggak pas ini, nggak wes gitu ya, nggak ada ya itu ya. Memang alasan yang paling sering itu hambatannya adalah waktu. Waktu, Selalu. Apalagi saya, maaf ini, misalnya saya ditunggu dengan orang lain. Saya mikir, waduh, kalau aku ngomong tentang iki, ketahuan nih. iya. Sak pasien usia pirang menit saya ngamuk-ngamuk pasien itu. Pasien Misalnya kayak ini mulai. Iya. Ya seperti itu mungkin hambatannya, Pak. Jadi
kadang-kadang mikir, wah ini kalau antriannya banyak apalagi gitu ya. Kalau ngasih apa terlalu panjang gitu ya, nanti antriannya nggak pulang-pulang gitu ya. Karena saya pernah ditanya, dokter itu orang itu sakit apa ya? Kok sampai 30 menit dokter? Saya di situ saya kesempatan bilang, ya orang sakit itu bukan hanya secara fisik aja Pak. Secara rohani pun dia juga bisa sakit. Ya itu kesempatan yang seperti itu yang saya pakai akhirnya. Oke, Yang saya gunakan. oke. Jadi kalau boleh dikatakan hambatan apapun tidak, maksudnya situasi apapun itu tidak boleh menjadi hambatan Ya. untuk kita melakukan evangelisasi. Ya, Karena tadi Pak Alex sebutkan bahwa itu sebenarnya dari diri kita sendiri itu ada satu kerinduan untuk menyampaikan Betul. warta kabar baik itu ya Pak Alex. Aliran air hidup yang Aliran mengalir air hidup oleh yang Yesus. keluar melimpah keluar Itu, gitu ya. betul. Nah, dalam hal ini berarti tadi dokter sampaikan yang seringkali menjadi hambatan bagi orang itu adalah karena merasa tidak punya waktu. Ya. Ada lagi nggak? Banyak. Saya tidak punya waktu. Hambatannya apa aja sih orang kok nggak mau berevangelisasi itu? Ya, kadang-kadang mereka ini ya dok ya, kadang-kadang mereka karena malu, Ya. karena takut, Ya. tapi sebetulnya karena satu hal. Karena dia tidak punya relasi dengan Tuhan, tidak ngerti yang mau apa disampaikan sama orang lain. Ya. Sebetulnya di situ. Ya, kemudian saya juga menekankan bahwa kadang itu kita menggunakan pikiran kita. Karena kita tidak pernah menggunakan pikiran yang seperti Kristus kehendaki, Allah kehendaki. Iya. Kadang saya juga mikir, saya seperti ini, saya juga kadang saya mikir, wah kalau saya ngomong tentang ini, nanti begini. Jadi yang dipikirkan tentang diri kita. Tapi tidak pernah memikirkan Kristus itu akan bekerja. Iya. Bagaimana cara Kristus membuka hati orang ini, itu urusannya Tuhan, bukan urusan Kristus kita. gitu ya. Itu kadang-kadang juga sering terjadi dalam diri kita. Iya. Jadi apa tadi pertama sebenarnya waktu, terus kemudian yang terutama adalah enggak ngerti. Betul. Enggak ngerti apa sih yang mau diwartakan karena dia enggak punya relasi. Iya. Ya, Jadi itu lebih utama ya sebenarnya ya. Ya. Yang lain-lainnya itu seperti alasan-alasan secara fisik itu ya itu hanya alasan kecil saja, tapi utamanya di sana. Berarti kalau begitu selama relasi kita dengan Tuhan itu baik, Betul. cinta Tuhan kita rasakan dengan luar biasa, maka itu akan melimpah keluar tadi itu ya, Pak Amin. Alex ya, Mengalir. dokter ya, Benar sekali. luar biasa. Sharing terkait dengan evangelisasi ada nggak dokter mungkin? Gimana, ada pernah melakukan evangelisasi ke siapa begitu, mungkin saat apa, terlepas situasinya bagaimana, tapi karena ada satu aliran air hidup itu yang membuat dokter, wah iki aku harus ngomong ini gitu ya. Ada nggak? Karena saya ini pekerjaannya dokter, jadi saya berhubungan dengan pasien tentunya. Dan kebetulan saya kan juga tindakan yang saya tangani ini. Dan saya selalu menyertakan kehadiran Tuhan lewat doa. Lewat doa ini saya tidak peduli siapapun orangnya, karena saya ingin memulai segala sesuatu pekerjaan saya dengan doa. Jadi saya memberikan contoh kepada mereka bahwa dengan penyertaan Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi. Dan ini juga terjadi pada pasien saya akhirnya. Saya tidak menyadari bagaimana itu terjadi suatu mujizat. Saya hanya berdoa secara rutin lah, bisa dikatakan setiap kali prosedur saya selalu berdoa dan selalu saya ingin hikmat untuk kekuatan buat pasien dan hikmat buat kami tim yang bekerja. Dan apa yang terjadi memang ternyata segala sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, itu firman kan juga ya. Itu terjadi pada diri ini. Singkat cerita, orang ini mengalami satu mujizat karena seharusnya dia tidak bisa melalui dengan prosedur ini. Kemudian Tuhan tunjukkan kebaikannya kepada dia, dan dia si pasien ini akhirnya bersaksi, memang dari pertama saya sudah merasa ada kehadiran Tuhan. Nah, saya juga merasa, oh berarti orang ini merasa, karena dia mengalami suatu mujizat. Memang tidak semua orang mengalami, tapi kebetulan pada orang ini mengalami mujizat yang di luar apa yang menjadi prosedur kita yang seperti biasanya, sehingga ia mensyukuri dan sampai sekarang pun ia kembali kepada Tuhan karena dia di dalam tangannya itu mengalami luka bakar karena perbuatannya dia yang lalu, dan dia mengatakan bahwa mengingatkan saya kepada masa lalu saya, Pak Dokter. Setelah itu saya mengalami satu perubahan di dalam hidup saya. Saya mikir, oh ini bukan rencana saya berdoa kan bukan
Ya saya hanya ingin menyertakan Tuhan, saya awalnya begitu, tapi ternyata dia merasakan bahwa semua yang dia alami ini adalah suatu kebaikan Tuhan dan membuat dia kembali kepada jalan Kembali yang ke jalan benar. yang Nah, itu seharusnya. benar-benar Di luar pikiran di kita. luar ya. pikiran kita, dan Tuhan memberikan satu anugerah buat dia. Iya, luar biasa. Mungkin seperti itu Pak David. Oke. Kalau Pak Alex ada pengalaman apa mau berevangelisasi tapi situasinya sulit atau apa, ada halangan-halangan tapi Pak Alex tetap melakukannya. Saya ada beberapa kali pengalaman, salah satunya itu di lingkungan saya. Iya. Suatu saat saya ditelepon oleh teman dari satu wilayah gitu. Saya itu tinggalnya di Gang 3, lalu dia kasih tahu, Pak Alex, di Gang 2 itu ada orang enggak tahu tuh orang Katolik atau Kristen enggak tahu, cuma kok katanya dengernya enggak pernah ke gereja, tolong paranono gitu. Iya. Ini lalu saya dikasih namanya, lalu saya datangi, kebetulan ya ternyata saya ditolak gitu. Oke. Dengan berbagai alasan ditolak. 2 kali atau 3 kali tak parani, dino minggu ditolak lagi dengan repot kayak apa. Saya cuma terus dalam doa, terus kayak kepingin kalau orang itu meninggalkan Tuhan bisa kembali seperti itu. Kemudian ditelepon lagi, 1 bulanan. Alek tolong kayak paranono mana kata nih gitu. Loh, wis kowe saya marani kowe saya kenal, ojo kowe wae wis aku yo ndak kenal kok. Loh, jadi ini dari orang lain ndak tahu ke orang keberapa. Ini dapat sup-supan orderan gitu. Akhirnya saya datengin lagi, ternyata orangnya kebetulan memang teman saya itu ngomong kebetulan orangnya sakit, mungkin mau tok parani gitu. Iya, Saya parani nggak itu didatangi kan. Didatengin. Mesti pasang caption bahasa Indonesia nanti. Nah, lalu saya datang, ternyata saya diizinkan ketemu sama dia. Iya. Dia seorang umat Katolik yang kurang lebih sudah 30 tahun tidak pernah ke gereja. Iya. Saya mulai bicara sama dia, saya mulai doakan dia. Lalu saya kemudian tawarin dia untuk Romo bisa datang ke tempat dia. Karena kebetulan anggota keluarga lainnya itu juga bukan di gereja Katolik, sehingga mereka sulit untuk mencari hubungan seperti itu. Iya. Akhirnya saya ajak Romo untuk ketemu, untuk mereka melakukan pemberesan, pihten, ngaku dosa dan terima sakramen tobat dan lain. Lalu saya mulai, kebetulan saya seorang asisten iman, jadinya saya bisa melayani dia seperti itu. Iya. Memang makin hari keadaan makin buruk. Dan kemudian berapa lama kemudian karena sakitnya dia dipanggil Tuhan. Tapi saya sangat bersyukur pada Tuhan, terima kasih sama Tuhan bahwa orang ini pada waktu-waktu yang akhir dia kembali kepada Tuhan. Wah, jadi saya melihat itu saya sangat berterima kasih pada Tuhan. Nah, itu salah satu kerinduan hati tadi itu untuk membawa kasih ini kepada Tuhan. Orang yang jauh sama Tuhan kemudian kembali kepada Tuhan. Jadi kalau saya lihat tadi itu didatangi ditolak gitu ya Pak Alex. Pak. Didatangi lagi ditolak lagi ya. Tapi Pak Alex tetap ya. Saya datengin, kemudian saya 3 kalian ditolak, saya diemin dulu, saya bawa doa terus. Kok dikasih kabar untuk didatengin lagi. Ya. Koyoke mau karena sakit seperti itu. Nah, seperti itu. Ya itu, Pak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang itu mungkin gitu ya, ditolak 1 kali, enggak mau ya sudah gitu ya. Nah, ada rasa keengganannya. Itu mungkin karena ya ini cintanya belum meluap-luap ya. Kalau cintanya Tuhan meluap-luap, wah ditolak, ya didoakan dulu gitu ya Pak Alex ya. Dan sehingga ini bisa menjadi satu cerita bahwa berevangelisasi itu dalam keadaan apapun loh, memungkinkan walaupun ditolak aja masih bisa dijalankan. Di dalam pekerjaan yang begitu padatnya aja evangelisasi juga bisa dilakukan gitu ya dokter ya. Nah oke, sekarang khusus sekarang ini kalau ketika kita rekaman ini kan sedang masa pandemi. Nah masa pandemi ini kan juga membuat mau tidak mau kita harus akui itu akan membuat pergerakan evangelisasi ya juga kadang-kadang agak menurun ya. Nah, pernah nggak sih dokter ini mengalami satu
pergumulan begitu ya. Mungkin ketika seperti yang lalu ketika tingkat penularannya sangat tinggi, yang rumah sakit pada penuh begitu. Pernah nggak dokter mengalami satu pergumulan, waduh ini aku kalau ke rumah sakit takut atau enggak dan sebagainya begitu, pernah nggak sih dok mengalami kayak gitu? Sangat pernah jawabannya. Karena memang itu adalah suatu kendala ketika kita harus menghadapi peristiwa ini dan kita harus melayani dalam peristiwa ini juga. Pernah ada satu contoh kebetulan yang orang ini ya walaupun akhirnya meninggal karena Delta Plus kan tahu sendiri luar biasa. Tapi saya mendapat pelajaran seperti ini, bagaimana saya dalam kondisi yang harus double ketat semuanya lah, menggunakan APD yang luar biasa ketatnya karena pada saat itu sangat luar biasa. Saya harus menghadapi orang ini. Orang ini sebenarnya orang Katolik dan dia sangat haus terhadap perhatiannya ini. Saya berikan dia firman kecil-kecilan lah kepada dia, mendekatkan diri kepada dia. Dan dia dalam situasi yang hipoksik, yang megap-megap begitu, dia tetap bisa mensyukuri, dia bercerita, dia tertawa betapa baiknya Tuhan. Saya bersyukur dengan seperti ini terjadi, enggak apa-apa, itu satu pelajaran buat saya. Dan di satu sisi juga saya memberikan satu pelayanan bagaimana kebaikan Tuhan itu kepada saya khususnya. Kemudian saya beritakan kepada dia lewat apa? Lewat perilaku saya. Saya bisa melayani dia keperluannya apa misalnya. Seperti itu kan sebetulnya perawat yang melakukan. Tapi saya melakukan pekerjaan ini, saya ingin menunjukkan bahwa kita tuh harus mengasihi sesama. Sekalipun orang ini orang yang tanda petik sebetulnya dijauhi sama orang ya, seperti orang penyakit kusta aja karena pandemi itu dijauhi sama orang, tapi saya bisa mendekat. Saya cuma percaya Tuhan mengutus saya untuk orang ini, saya memberikan kasih saya yang diberikan Tuhan kepada saya untuk orang ini. Dan ternyata respon yang dia berikan, dia pernah mengatakan, saya sungguh terharu lihat ini, betapa kok Tuhan itu begitu mencintai saya lewat dokter. Nah, itu menurut saya adalah salah satu sarana evangelisasi yang bisa kita kerjakan dalam situasi pandemi. Walaupun mungkin saat itu ya pasti dokter ada rasa takut juga. Pastilah, ya, secara manusia Pasti, karena Delta Plus kan tahu sendiri kan bagaimana jahat dan Tapi kecintanya Tuhan itu bisa mengalahkan ketakutannya itu. Kira-kira begitu ya dok ya. Jadi saya berprinsip bahwa Tuhan sudah melindungi saya. Dan saya ini kalau dipikir swab itu mungkin sudah puluhan kali saya sudah, baik PCR saya sudah lebih dari 20 kali mungkin saya PCR. Karena saya setiap 2 minggu sekali harus, karena saya terjun di salah satu tempat pekerjaan saya menjadi kepalanya orang-orang seperti itu. Saya juga enggak tahu kok saya jadikan kepala saya dokter jantung, jadikan kepala. Ternyata Tuhan mau bicara seperti itu. Itu yang kadang-kadang apa yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi untuk orang ini. Oke. Merinding tadi dengerin sharingnya itu ya. Benar-benar Tuhan bekerja luar biasa di situ ya. Betul. Dan itu kalau kita nggak mau ya akhirnya kasih Tuhan nggak tersampaikan. Iya, dan itu memerlukan kita ini sebagai, kalau di SEP itu kita nyebutnya evangelizer. Ya, evangelizer gitu ya. Nah, oke, sekarang secara khusus nih, ini kan ya saat kita rekaman ini pandemi saat masih ada. Kira-kira kalau kita mau melakukan evangelisasi begitu, kita tetap harus bagaimana supaya kita pun tetap patuh terhadap, ya supaya nggak membahayakan kita, tapi tetap kita bisa mewartakan dengan baik begitu loh. Ada tekniknya atau kiat-kiatnya atau apa gitu? Mungkin Pak Alex atau dokter silakan. Kalau saya sih berprinsip bahwa satu, kita awali hidup kita dengan doa. Ya, suatu Ekaristi Kudus yang sekalipun online pun kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan saat itu. Dan itu adalah modal dasar saya untuk berbuat kasih. Kemudian apa-apa saja yang, karena kita sampai saat ini kan belum dikatakan bebas dari pandemi. Jadi tetap semua protokol-protokol kesehatan yang sudah disebarluaskan itu tetap kita jalankan.
Tetap harus Sekalipun itu jalankan. pasti ada hambatan. Contoh paling gampang masker lah. Ya. Ya, tadi Pak Alex sendiri juga sudah bilang, iki buka masker gak gitu. Saya dalam hati saya sebetulnya saya kepingin mengungkapkan ekspresi saya itu dengan tanpa masker. Tanpa masker. Ya, tapi ternyata Tuhan tadi menginginkan kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara seperti itu. Oke. Mungkin Jadi, itu yang bisa ini saya. juga bagian dari evangelisasi juga ya. Ya, Pak, ya. seluruh sarana yang saat ini Tuhan siapkan ini. Ya, Kita, Pak Alex. menurut saya ini beruntung bahwa sebelum ada pandemi, kemudian teknologi media ini sudah bagus, bisa lewat Zoom dan lainnya seperti itu. Iya. Apa yang dalam saya lakukan hal ini ya lewat phone seperti itu. Telepon. Teman yang lama enggak dengar atau ada apa ya kita doakan by phone, kita doakan. Ya. Sekarang ada WhatsApp call Call, ya, ada video. seperti itu. Semua sarana. Saya penting satu toh, duwe karep apa enggak itu. Ya. Punya mau apa Betul. Punya Mau atau enggak ya? Betul ya dok ya. Punya hati Nah, juga, kembalinya di situ. Pasti kita akan berusaha sebisa-bisanya. Oke, baik, luar biasa ini. Nah, ya saya percaya kalau kita punya hati dan cintanya Tuhan itu meluap-luap dalam hidup kita pasti akan mewartakan ke siapapun. Amin. Siapapun ya ini ya. Jadi kita kan nggak terbatas pada orang yang seiman, tapi kita bisa juga mewartakan kepada siapapun gitu ya. Ya. Betul ya, setuju seperti itu ya. sangat setuju. Sangat setuju ya. Oke, nah mungkin ada closing statement nih dari Dr. Rukma dan dari Pak Alex, silakan. Kameranya di sini, kasih Sobat Sep ini, kasih statement apa ini, kasih pesan apa ini di masa-masa seperti ini. Silakan Dok. Ini kamera di sini, Sobat Sep disapa ya. Sobat Sep gitu ya. Sobat saya, menurut saya harus bermula dari diri sendiri. Dari diri sendiri dulu sebagai orang yang disorot oleh orang lain seperti tadi Pak Alex katakan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Amin. Berbuat baik itu tidak harus dalam segi ucapan, tapi juga dari tingkah laku. Misalnya kepada orang yang tidak seiman pun, kalau kita bisa menunjukkan, identitas kita, bahwa kita adalah seorang Katolik, tentu ya memang berbeda ya kalau orang Katolik seperti itu dibandingkan dengan kita. Kemudian yang berikutnya, jangan pernah menggunakan pikiran kita. Kadang kita mau berbuat suatu perbuatan baik atau evangelisasi sebagai evangelizer, itu kadang-kadang kita menggunakan pikiran kita. Nanti ya kalau orang ini mau mendengar, nanti kita dianggap terlalu sok suci. Itu yang sering menghambat kita. Karena kita menggunakan pikiran kita, padahal Tuhan menunjuk kita untuk membuat orang ini bisa berubah sikapnya, yang bukan jatah kita bisa merubah. Kita bertujuan untuk evangelisasi bukan mengubah orang itu bukan tugas kita. Tapi secara pikiran manusia, kita selalu menginginkan kalau saya seperti ini, kan dia nanti bisa begini, dia bisa berubah gini, nanti begini. Semua dipikirkan dan akhirnya batal. Nah akhirnya itu yang terjadi. Jadi singkat cerita saya boleh simpulkan dari saya punya tips untuk menghadapi dalam situasi pandemi ini adalah marilah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan selalu mulai dalam setiap pekerjaan kita yaitu doa, baik kepada diri kita sendiri, kepada komunitas, kepada di dalam pekerjaan, di dalam situasi apapun juga, pastikan kalau Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan kita. Itu mungkin Pak David. Oke, good. Pak Alex, silakan Pak, closing statementnya nih. Ya, salam untuk teman-teman SEP semuanya, Sobat Sep. Sobat SEP semuanya, Cap juga ya. Ya, termasuk. Ya, jadi apa yang kami diperbincangkan tadi, bahwa di dalam evangelisasi, bagi hidup evangelisasi setiap kita, saya ingat satu firman Tuhan yang katakan gini, baik kamu makan, baik kamu minum, atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pada waktu kita ingat kata-kata itu
itu kita dimanapun tadi seperti Dr. Rukma sampaikan bahwa kita itu akan selalu berpikiran dimanapun saja, kapan saja, dengan siapapun saja, kita akan lakukan itu untuk kemuliaan Dia seperti itu. Nah ini, satu kuncinya, jaga relasi kita dengan Tuhan. Kalau saya lakukan tiap hari, saya ekaristi, biarpun online, saya berdevosi dalam rosario, baca firman juga gitu, relasi dijaga gitu. Karena pada waktu kita menjaga, tadi sampaikan tadi itu bahwa kasih Tuhan itu akan ada dalam kehidupan kita dan kita akan mengalirkan kasih Tuhan itu. Amin. Sehingga dimanapun juga satu hal dalam benak kita, bagaimana kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena satu tok kerinduan Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Itu aja sebetulnya goalnya evangelisasi adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Alex, terima kasih Dr. Rukma untuk kehadirannya. Semoga bisa membawa menjadi berkat buat teman-teman kita semua ya. Sobat Sep, sekian dulu edisi podcast Buka Hati kita hari ini. Dan kita tahu tadi sudah belajar dari narasumber bahwa evangelisasi di masa ini mungkinkah? Mungkin jawabannya gitu ya. Nah gimana? Tadi Dr. Rukma katakan, andalkan Tuhan, jangan andalkan pikiran kita. Selalu awali dengan doa. Ditambah lagi dengan Pak Alex katakan, jaga relasi kita dengan Tuhan. Kalau cintanya Tuhan itu meluap-luap dalam hidup kita, maka itu akan kita bagikan kepada setiap orang. Sehingga hambatan apapun tidak jadi masalah. Gitu ya. Nah, Sobat Sep, nanti video ini bagikan ke teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, tekan loncengnya. Kita jumpa lagi di edisi podcast Buka Hati berikutnya. Buka Hati.